Halo Sobat Movie, kembali lagi di Dam Health Channel. Pada video kali ini, gua bakal bawain alur film horor Indonesia berjudul Waktu Maghrib yang tayang pada tahun 2023, karya Siddhartha Tata. Film panjang ini merupakan adaptasi dari film pendek dengan judul yang sama yang tayang di YouTube. Berkisah tentang sebuah mitos cukup familiar selagi kita masih kecil, yaitu di mana sebelum azan maghrib katanya banyak setan yang berkeliaran. Jadi banyak para orang tua memperingati anak-anaknya untuk segera pulang jika menjelang maghrib agar nggak diambil setan. Dan seperti biasa, jika kopi sudah diseduh, maka tak perlu membuang waktu. Inilah alur film Waktu Maghrib. Film dibuka dengan sebuah hadis tentang waktu maghrib. Kemudian terlihat ada 3 orang bocil bernama Karta, Derajat, dan Wati sedang bermain di lapangan yang letaknya di pinggir hutan. Karena waktu sudah hampir maghrib, Wati kemudian mengajak 2 temannya itu pulang ke rumah. Tetapi Karta dan Derajat menghiraukan ajakan si Wati karena masih asik bermain, hingga Wati memutuskan untuk pulang sendiri. Lalu mainan ranting kayu yang dipukul Derajat terlempar jauh sampai ke dalam hutan dekat dengan sebuah batu. Sedangkan Wati yang sendirian pulang ke rumah melewati hutan, tiba-tiba saja tubuhnya terseret oleh sesuatu yang tidak berwujud. Teriakan keras Wati kemudian didengar oleh kedua temannya itu. Derajat langsung berlari mencari keberadaan si Wati. Sedangkan Karta masih berusaha mengambil kayu yang jatuh ke dalam lubang. Kemudian Karta merasakan ada sesuatu yang menarik tangannya. Dan setelah berhasil mengeluarkan tangannya, terlihat satu jari Karta nampak terputus. Dan film pun dimulai. 30 tahun berlalunya dari kejadian mengerikan itu. Kita diperlihatkan oleh seorang bocil bernama Saman. Kemudian ia menemui teman sekelasnya terlebih dahulu bernama Adi yang masih terlihat asik mencari ikan di sungai. Karena mereka lari terburu-buru tanpa disengaja, Adi menabrak seorang ODGJ di jalan. Tanpa rasa bersalah, mereka berdua pun pergi dan meledek orang gila tersebut. Sesampainya di sekolah, guru kelas bernama Bu Woro langsung memarahi mereka berdua karena selalu datang terlambat ke sekolah. Dan si guru menghukum mereka selepas pulang sekolah nanti untuk menulis bahwa tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah di papan tulis. Berbeda halnya dengan siswa bernama Ayu. Terlihat ia sudah menyelesaikan tugas yang diberikan Bu Woro dengan hasil yang baik. Tetapi karena pulpen yang digunakan Ayu habis, jadi Bu Woro berbaik hati memberikan pulpen miliknya untuk Ayu. Sebelum meninggalkan kelas, Ayu kemudian memberitahu Saman bahwa dia sudah dicari ayahnya sejak kemarin. Waduh, Di, lalin aku, Di. Jangan ngobrol. Cepat. Setelah pulang sekolah, Saman mampir dulu ke warung ayahnya Ayu, yaitu Pak Marto. Di sana, Saman dimarahi karena tidak pernah lagi membawa titipan madu ke toko miliknya. Pak Marto juga berkata akan mengadukan sikap malas si Saman kepada abangnya, yaitu Samiun. Karena Pak Marto merasa kasihan kepada Samiun yang selama ini selalu kerja keras mencari uang. Saman kemudian berjanji tidak akan lupa lagi untuk menitipkan madu ke warung Pak Marto. Setelahnya, Saman dan Adi mendengar pemberitahuan dari mobil yang melintas bahwa akan ada pementasan wayang yang akan diadakan di desa Jatibenih esok hari. Saman yang begitu antusias kemudian merayu Adi untuk berangkat menyaksikan acara wayang tersebut selepas pulang sekolah. Ayu terlihat sedang mengirimkan bekal makanan kepada pamannya, yaitu si Karta, yang kita lihat tadi ditabrak sama si Adi di jalan. Karena dia mempunyai gangguan mental, maka harus diasingkan tinggal di gubuk yang letaknya jauh dari rumah warga lainnya. Akan tetapi Karta menolak pemberian bekal yang dibawa ponakannya itu dan memintanya segera pergi. Saat berjalan melewati hutan, Adi merasakan sesuatu yang aneh dengan sebuah batu yang ada di sana.
Tetapi setelah berbalik badan, Saman tiba-tiba saja sudah menghilang. Dan kemudian... Gak lucu loh, Man. Asem. Singkat waktu di malam hari, salah satu ustadz di sana memberikan tausiah kepada bocil-bocil waktu di masjid. Si ustadz memberikan pesan tentang ajaran Nabi akan larangan keluar rumah jika waktu menjelang maghrib, karena banyak setan yang berkeliaran di waktu itu. Maka si ustadz menyarankan sebaiknya datang ke masjid lebih awal sebelum azan berkumandang. Sepulang dari pengajian, Saman tidak lupa buat nyuapi makan ibunya di kasur. Tapi tak berselang lama, abangnya yaitu Samiun pulang dengan kondisi lelah saat seharian di kebun. Dan ketika dia melihat botol-botol berisi madu belum diantar ke warung, Samiun yang udah capek kerja ditambah dengan sikap adiknya yang malas, langsung memarahi dan memukul kepala si Saman. Sembari dia berkata, "Aku tidak bisa pergi ke kota, hanya mengurus dan mencari uang untuk biaya sekolahmu." Di keesokan harinya, Saman yang sambil membawa madu bersama dengan Adi, seperti biasa terlambat datang ke sekolah. Bu Woro kali ini akan menghukum mereka berdua membersihkan toilet. Di sela menjalani hukuman, Saman meminta izin kepada Bu Woro agar dirinya mengantar madu yang sudah ia bawa ke warung Pak Marto. Namun si guru tidak mengizinkan hal itu, jika hukumannya belum selesai dikerjakan. Rupanya mereka berdua juga sudah mempersiapkan salinan baju akan berangkat ke desa Jatibeni menonton pementasan wayang di sana. Saman dan Adi kemudian berinisiatif menumpang mobil melintas ke arah tujuan yang sama. Namun sayangnya, Saman melupakan botol madu yang akan ia titipkan di warung Pak Marto. Saat di perjalanan, Saman dan Adi membicarakan sikap galak Bu Woro di sekolah. Hingga dari kebencian itu Saman berucap, jika ingin, Bu Woro lebih baik mati saja. Dan tiba-tiba... Ujungmu itu Saman. Seketika ban mobil yang mereka tumpangi pecah menghantam batu. Di tempat lain, Bu Woro sepulang mengajar menyempatkan dirinya akan menunaikan sholat maghrib di rumah. Namun ketika sedang berwudu, dia mendengarkan bunyi ketukan pintu dari arah luar. Ia pun segera memeriksanya ke sana. Tapi setelah dicek ternyata tidak ada siapa-siapa yang datang. Kemudian ia kembali menutup dan mengunci pintu itu. Dan kemudian... sosok hantu nenek lampir muncul dari belakang dan menyerang Bu Woro sampai terpentar keluar rumah hingga menyebabkan Bu Woro lockout dari dunia ini. Saat Saman dan Adi sedang menunggu pergantian ban mobil, Pak Marto kebetulan melintas sepulangnya kembali ke desa Jati Jajar. Lalu dia memberi kabar bahwa Bu Woro mengalami kecelakaan. Mendengar kabar itu seketika membuat Saman menjadi syok, karena ia teringat dengan kata yang ia ucapkan. Setiba di tempat kejadian, Pak Lurah dan warga lainnya pun beramai-ramai mengevakuasi jenazah Bu Woro yang tergeletak di halaman luar rumah. Saman dan Adi kemudian saling berdebat karena sumpah serapah yang mereka ucapkan menjadi kenyataan. Di keesokan harinya, Saman datang menghadiri pengajian. Ia terus menatap ke arah wajah jenazah Bu Woro dengan raut muka yang menyesal. Lalu kemudian... tiba-tiba saja muka mayat Bu Woro muncul tepat di hadapannya. Setelah Saman ditenangkan warga, kemudian Saman mengintip keranda yang dimasukkan ke dalam mobil ambulans berubah menjadi rusak. Bukan hanya itu, dia juga melihat hantu Bu Woro bangkit dari dalam mobil. Melihat itu, Saman mencoba memberitahu warga yang lain. Tapi anehnya orang-orang hanya selaras melihatnya dengan tersenyum. Namun kenyataannya, itu semua hanya mimpi buruk dari Saman. Setelah terbangun dari mimpi buruk, kemudian si ibu yang gak bisa ngomong memberi kode kepada si Saman bahwa ada sesuatu yang ia lihat dari arah jendela. Dan ketika Saman menoleh ke belakang, hantu Bu Woro muncul dan mencoba menyerangnya. Dirasa itu hanya halusinasi. Saman lalu pergi ke kamar mandi untuk cuci muka. Lalu kemudian...
sosok hantu nenek lampir tiba-tiba muncul dari dalam gentong air, menyebabkan mata Saman menjadi putih seperti halnya yang dialami oleh Bu Woro waktu itu. Di waktu yang sama, terlihat Pak Lurah dan lainnya berkumpul di pangkalan pemberhentian angkutan umum. Ternyata mereka sedang menunggu kedatangan guru baru di desa mereka. Wanita itu bernama Ningsih yang akan menggantikan Bu Woro mengajar di sekolah Jati Jajar. Singkat waktu, selepas dari kebun, Samiun mampir ke warung Pak Marto terlebih dahulu. Ia berniat mengambil uang hasil penjualan madu yang dititipkan oleh Saman. Namun dengan sinis Pak Marto berkata, "Jika adikmu sudah lama tidak menitipkan madu di warungnya." Mendengar ucapan Pak Marto, Samiun lalu pulang ke rumah dengan rasa emosi. Setibanya di rumah, Samiun yang sangat kesal dengan sikap Saman langsung memukulinya berkali-kali. Dari penyiksaan yang dialami, Saman lalu berkata bahwa aku ingin kau mati. Samiun yang mendengar ucapan si adik kembali ingin memukuli Saman. Lalu kemudian, Mau kamu mati. tiba-tiba saja, sesosok nenek lampir kembali muncul dari belakang tubuh Saman yang membuat Samiun tercengang. Tubuh Saman yang telah dikuasai oleh roh jahat lalu mengambil pisau dan pisau itu ia gunakan untuk menusuk tubuh Samiun berulang kali sampai akhirnya dia pun lock out dari dunia ini. Setelah menghabisi nyawa kakaknya sendiri, tubuh Saman yang masih berlumuran banyak darah bergegas keluar rumah. Lalu terhenti menatap tajam sebuah kandang ayam yang ada di sana. Singkat waktu menjelang pagi, Pak Marto dan Ayu lalu melihat Saman yang ada di sana sembari membenturkan kepalanya sendiri di tembok. Dan setelah ditegur, Saman rupanya datang untuk memberikan sebuah botol madu kepada Pak Marto, lalu kemudian berlari pergi. Namun setelah dicek, rupanya botol itu bukanlah berisi madu, melainkan darah. Sedangkan di tempat berbeda, Pak Lurah yang keluar rumah sembari nyeruput kopi sangat terkejut setelah melihat ayam ternaknya mati dengan cara yang misterius. Scene lalu berlanjut di sekolah. Saat belajar, tanpa sengaja Ayu telah menjatuhkan pulpen. Tetapi saat dia ingin mengambil, pulpen yang terjatuh itu berpindah dengan sendirinya. Penampakan hantu Bu Woro tiba-tiba saja muncul walaupun di siang hari. Sekembalinya dari sekolah, Ayu melihat Pak Lurah dan Hansip berada di rumahnya. Mereka bermaksud untuk menyelidiki perilaku dari Saman yang di luar nalar itu. Tiba di rumah Saman, Pak Marto memperhatikan sebuah jimat yang tergantung di sana. Dan setelah memasuki rumah, betapa terkejutnya mereka ketika ada mayat Samiun tergeletak di lantai. Yang membuat si Hansip muntah-muntah selepas melihatnya. Kemudian Ayu mengajak Pak Hansip untuk menyusul Adi, karena Adi terlihat berlari ke tengah hutan mencari Saman. Dan ketika ditemukan, Saman sedang berada di sungai. Setelah Adi mendekat, Saman pun pingsan lalu dibawa oleh Pak Hansip untuk diamankan. Setelah ditangkap, Saman dikurung di gudang milik Pak Lurah. Di sana ia diinterogasi oleh beberapa orang, namun Saman hanya diam saja tak membuka suara. Bu Ningsih yang juga datang ke sana mencoba membantu untuk bicara kepada Saman. Akan tetapi setelah dicoba, hasilnya pun tetap sama. Hingga akhirnya lurah dan warga sepakat untuk melaporkan Saman kepada polisi. Dari kejauhan, terlihat juga Karta mengamati kondisi yang sedang terjadi. Dari dalam gudang, Saman lalu melihat sosok penampakan Samiun. Dari belakang juga hantu Bu Woro ikutan muncul dan membuat Saman menjadi kerasukan. Tak berselang lama, setelah mendapatkan laporan dari warga, polisi pun datang. Dan Pak Lurah segera mengantarnya ke gudang tempat di mana Saman dikurung. Dan setelah mereka masuk, Astagfirullahaladzim. Pak Lurah, kita turun.
Saman terlihat sudah lockout dengan cara gantung diri. Di keesokan harinya, jasad Saman dimakamkan. Terlihat Adi nampak merasa sangat sedih kehilangan sahabatnya itu. Kembali ke sekolah, terlihat Adi nampak masih merasa murung setelah kepergian Saman. Lalu Bu Ningsi mencoba menyemangati Adi agar dirinya move on. Ia juga mengatakan bahwa sebentar lagi akan diadakan ujian. Karena nilai Adi kurang bagus, jadi Bu Ningsi meminta Adi agar mengikuti pelajaran tambahan setelah pulang sekolah nanti. Sampai sore hari, hanya ada Adi dan Bu Ningsi di sekolah. Penjaga sekolah lalu berpesan kepada Bu Ningsi agar sebaiknya pulang saja, karena sekarang kondisi desa lagi tidak baik. Setelah itu, Bu Ningsi kemudian meninggalkan Adi sendiri di kelas, karena ia mau sholat maghrib di rumah. Sedangkan Adi lebih memilih sholat sendiri di kelas. Saat lagi sholat, Adi mendengar suara yang mengaminkan sholatnya terdengar dari orang lain. Hal itu pun membuatnya panik dan melarikan diri dari kelas. Tetapi setelah keluar kelas, Adi melihat penampakan hantu Saman nampak berdiri di koridor sekolah meminta tolong. Hantu dari Saman itu pun membuat mata Adi menjadi putih, berarti menandakan dia sudah kerasukan. Si ayah melihat Adi sedang membenturkan kepalanya sendiri di tembok. Dan setelah si ayah mendekat, Adi kembali sadar. Namun ternyata itu adalah manipulasi dari jin di tubuh Adi. Kowe ngapa? Di? Kowe kenapa? Wis, Raup. Saat keluar rumah, ayah Adi memergoki Karta menaruh sebuah jimat di rumahnya. Karena kesal, ayah Adi lalu mengusir si Karta. Keesokan harinya, saat di kelas, Ayu melihat Adi yang hanya berdiam diri dengan tatapan kosong. Dan setelah dia keluar kelas, pulpennya kembali terjatuh. Dan tiba-tiba, setelah penampakan itu, Ayu teringat dengan Adi. Lalu Ayu beranjak kembali ke kelas untuk memeriksanya, namun rupanya Adi sudah menghilang. Ayu segera mencari Adi menggunakan sepeda. Tetapi ketika di perjalanan, dia diberhentikan oleh Karta dan membawa Ayu pergi ke suatu tempat. Beberapa saat kemudian, terlihat bocil bernama Burhan sedang bermain di depan rumah. Lalu ia melihat seseorang memanggilnya dari dalam hutan. Bocil itu pun mendatangi orang misterius tersebut. Kemudian si ibu bocil itu menyadari anaknya sudah menghilang. Dengan rasa panik segera melaporkan kejadian itu kepada Pak Lurah. Malam itu juga warga berbondong-bondong mencari keberadaan Burhan dan Adi. Tiba di esok hari, di sela pelajaran kelas berlangsung, Bu Ningsi menyarankan agar seluruh siswanya segera pulang ke rumah selepas dari sekolah dan mendoakan Adi serta Burhan secepat mungkin bisa ditemukan. Saat pulang sekolah, kemudian Ayu memberikan jimat kepada Bu Ningsi. Akan tetapi, ia justru ketakutan setelah memegang jimat itu dan menolak pemberian Ayu dengan alasan itu adalah hal yang musyrik. Hilangnya Adi dan Burhan seketika membuat seluruh warga merasa was-was dengan keadaan yang terjadi. Sehingga waktu menjelang maghrib banyak orang tua menyuruh bocil-bocil masuk rumah. Namun berbeda dengan Ayu yang bersikeras pergi ke masjid walaupun sudah dilarang oleh si ayah. Pak Ustadz juga prihatin karena masjid menjadi sepi karena warga takut keluar setelah kejadian ini. Saat menuju masjid, Ayu melihat Adi sedang jongkok sambil memegang kepala seekor kucing dengan celurit di tangannya. Hingga kemudian, di waktu yang sama, saat Pak Lurah sedang memukul beduk, ia melihat jatuhnya tetesan darah dari beduk. Dan setelah diperiksa, rupanya ada Burhan berada di dalam dengan banyak darah di sekujur tubuhnya. Ayu yang sedang dikejar oleh si Adi. Untung saja dirinya dengan cepat diselamatkan oleh istri Pak Lurah yang membawanya masuk ke dalam rumah.
Akan tetapi, Adi berhasil menerobos lewat pintu belakang dan masih mencoba menyerang Ayu. Tapi untung saja Pak Hansip datang di waktu yang tepat. Dengan segera dia memukul kepala si Adi hingga pingsan. Di malam harinya, Pak Marto melihat bungkusan kain putih berada di atas meja di sebelah warung. Dan setelah dicek, rupanya itu adalah mayat dari si Saman. Setelah berhasil ditangkap, Adi kemudian diruqyah oleh ustadz setempat dengan disaksikan para warga termasuk Ibu Ningsih. Dan setelah Adi memuntahkan cairan hitam dari mulutnya, ia pun terbebas dari jeratan roh jahat. Pak Hansip lalu menceritakan informasi yang ia dapat dari Burhan, bahwa Burhan bercerita dirinya dibawa oleh Adi ke kuburan Saman dan melihat Adi membongkar kuburan Saman lalu mengambil jasadnya. Di tempat berbeda, terlihat Karta sedang membacakan mantra pada sebuah jimat, di mana jimat itu sama seperti yang ia taruh di rumah-rumah warga. Kemudian dari kejadian ini warga beranggapan bahwa Karta adalah penyebab segala teror yang terjadi. Karena ayah Adi pernah memergoki Karta menaruh jimat yang sama dengan apa yang dilihat Pak Marto di rumah si Saman. Hingga akhirnya, warga terprovokasi mendatangi rumah Karta beramai-ramai. Sebelum memberikan pembelaan, Karta langsung dipukuli dan dibawa ke rumah Pak Lurah untuk diadili. Saat di rumah, Ayu yang terbaring sakit sedang dirawat oleh ayahnya. Tak berselang lama, Ibu Ningsih datang menjenguk si Ayu. Namun kedatangan itu malah membuat Ayu merasa takut. Kemudian Bu Ningsih berkata, jika dirinya tahu kalau Ayu sering menemui Karta di gubuknya. Lalu kita akan diperlihatkan gambaran dari bayangan si Ayu, yang dimana Karta memberitahu Ayu kalau sebenarnya Bu Ningsih mempunyai aura yang jahat, sama seperti aura gelap yang terjadi 30 tahun lalu. Dan keaslian Bu Ningsih pun akhirnya terungkap, bahwa dirinya adalah sekutu dari si nenek lampir penculik anak. Rupanya, sikap baik dirinya hanya sebuah tipu daya untuk mengelabui penduduk. Di kamar Ayu juga nampak hantu Bu Woro. Mungkin kehadirannya ingin menolong Ayu dari kejahatan si nenek lampir. Bu Ningsih kemudian mengancam Ayu agar tidak ikut campur jika tak mau menjadi korban selanjutnya. Di pemasungan Karta terbayang dengan tragedi yang ia alami dulu, di mana warga desa mencari keberadaan Karta, Derajat, dan juga Wati. Tetapi cuma Karta yang berhasil diselamatkan. Tak berselang lama, Ayu datang membawa pamannya segera keluar dari dalam gudang. Namun ketika mendengar suara azan, Karta nampak diselimuti trauma masa kecilnya. Untung saja Ayu berhasil menenangkan pamannya itu. Mereka berdua kemudian membagi tugas, di mana Ayu mencari Adi, sedangkan Karta pergi ke rumah Ningsih. Tiba di sana, Karta melihat Ningsih sedang duduk di depan cermin, namun dengan wujud yang berbeda-beda. Di sini juga kita akan mengetahui siapa Ningsih sebenarnya. Yang ternyata, Ningsih adalah teman kecil Karta, yaitu Wati. Gadis kecil yang bisa kita flashback di awal film. Dari gambaran yang diperlihatkan, Wati waktu itu berhasil selamat, tetapi tubuhnya dijadikan raga oleh si nenek lampir, sedangkan Karta dibiarkan tetap hidup sampai sekarang. Karta yang marah karena temannya sudah diambil, kemudian melawan si nenek lampir itu dengan jimat perlindungan yang sudah ia bacakan mantra. Namun sepertinya nenek lampir itu sudah melarikan diri. Sedangkan di tempat berbeda, Ayu belum berhasil menemukan Adi. Hingga akhirnya ia pergi ke sungai dan melihatnya berada di sana bersama nenek lampir. Kembali ke Karta, terlihat dia menuju sebuah batu tempat di mana jarinya terputus dulu. Dan rupanya batu itu merupakan sarang si nenek lampir penculik anak. Kemudian Karta mencoba membakar batu itu, tapi usahanya terus diganggu dengan penampakan dari pocong-pocong. Hingga akhirnya dia berhasil membakar batu keramat itu dan mengumandangkan azan di sana.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hal itu pun dengan seketika membuat si nenek lampir pergi. Dirasa semua teror sudah berakhir, kita akan melihat bocil sedang bermain di sore hari. Lalu bocil itu mendengar suara nyanyian dari kejauhan. Kemudian dia mencoba mendekati dari mana suara itu berasal. Dan film pun berakhir. Gimana menurut kalian dengan film satu ini? Cukup seru bukan? Apalagi ditambah adanya adegan plot twist di dalamnya. Sedikit hikmah juga yang bisa kita ambil dari film ini, yaitu jangan pernah ngomong sembarangan. Jangan lupa nganter madu ke warung kalau disuruh. Dan jangan keluar rumah jika waktu mau maghrib kalau nggak buat ke masjid. Sekian dulu dari gua. Mohon maaf jika ada kesalahan dari nama maupun tempat. Salam Damn Hells.